Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1176. Bawa beberapa orang untuk membersihkan, dan juga villa ini, singkirkan semuanya, jangan tinggalkan jejak. Zheng Ji memerintahkan para penjaga di sekitarnya. Ini adalah Donghai, wilayah keluarga Zheng. Membersihkan tempat kejadian hanyalah masalah kata-kata bagi Zheng Ji. Bawa yang terluka ke rumah sakit dan obati mereka sesegera mungkin. Setelah baku tembak, Zheng Ji lebih seperti seorang komandan, dan semua aspek diatur sebagaimana mestinya. Rumah sakit itu tentu saja bukan rumah sakit umum, tetapi rumah sakit swasta atas nama Zheng Ji. Jika tidak, melihat tembakan dari anak buahnya pasti akan menimbulkan masalah. Ya, Guru. Tuan Zheng, kali ini saya benar-benar harus berterima kasih, kalau tidak, pacar saudara laki-laki saya akan mendapat masalah. Ye Shikai menyingkirkan pedang Yuxi, berjalan di depan Zheng Ji, dan membungkuk hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sejujurnya, jika Zheng Ji tidak membawa begitu banyak orang, bahkan jika Ye Shikai dan Ji Qian menang, itu akan menjadi kemenangan yang menyedihkan, dan berita itu akan sulit untuk diblokir. Namun, dengan bantuan Zheng Ji, sang tuan rumah, semua masalah terpecahkan. Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan. Karena kita bekerja sama, sudah sepantasnya kita menyumbangkan tenaga dan upaya kita. Terlebih lagi, kelompok orang ini sangat besar di Laut Cina Timur. Bahkan jika saya tidak memprovokasi Tuan Ye, saya akan mengambil tindakan untuk menghadapinya. Zheng Ji melambaikan tangannya. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada kekuatan seperti itu di Laut Cina Timur, dan mereka memiliki begitu banyak senjata. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak, Tuan Zheng. Aku pasti akan memberimu hadiah yang murah hati suatu hari nanti. Ye Shikai mengangguk. Maaf, bos, karena membuatmu berlari begitu lama. Nyeon tampak putus asa. Pertarungan tadi sungguh tidak mudah, tetapi untungnya, Ye Shikai dan anak buahnya tiba tepat waktu. Baiklah, kamu juga sudah bekerja keras. Cepat kirim saudara-saudaramu ke dokter. Banyak anak buah kita yang terbunuh kali ini. Yang paling membuat Ye Shikai sedih adalah pengorbanan para pengawal rahasia. Meskipun Istana Ming adalah keluarga kaya, para pengawal rahasia adalah orang-orang yang berbakat. Masing-masing dipilih dengan cermat dan sangat berharga. Terima kasih banyak kali ini. Ghost membawa Gusin ke Ye Shikai. Meskipun baku tembak sudah berakhir, Gusin masih tampak ketakutan. Nah, bagi seorang gadis biasa, ini sudah cukup untuk membuka matanya. Sama-sama, saudara. Setelah Ye Shikai mengatakan ini, Ghost merasa malu. Ye Shikai telah membantunya begitu banyak, dan begitu banyak penjaga rahasia telah terbunuh. Jika Ghost terus menyangkalnya, itu akan menjadi tidak manusiawi dan tidak berperasaan. Gusin, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Hantu itu berbalik dan menghiburnya. Aku baik-baik saja. Meski berkata bahwa dirinya baik-baik saja, Gusin tetap memeluk hantu itu, mencari rasa aman. Akhirnya selesai juga. Orang itu telah diselamatkan. Ayo cepat pergi dan jangan tinggal di hutan belantara ini. Moji menghela napas lega. Dia pikir dia benar-benar akan mati di sini. Tadi, ketika Ye Shikai membawa orang-orang dan suara tembakan terdengar, dia sangat gembira hingga hampir menangis. Ya, benar. Ayo cepat pergi. Ji Qian mengangguk. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Tenanglah, Tuan Ye. Saya sudah menginstruksikan orang-orang untuk mencari di gunung belakang. Ada juga helikopter yang berpatroli di atas. Selama orang-orang ini masih berada di Laut Cina Timur, saya akan menangkap mereka bahkan jika saya harus menjungkirbalikkan seluruh tempat ini. Kata Zheng Ji di dalam mobil. Ye Shikai sedikit bingung dan tampak linglung. Tuan Ye, Anda baik-baik saja. Oh, maaf, perhatianku teralihkan. Zheng Ji mengulanginya beberapa kali sebelum Ye Shikai tersadar. Oh, ngomong-ngomong, kudengar ada seseorang bernama Li Mei, penyanyi utama Rose Band. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Dia tokoh publik, dan kurasa kita bisa menemukan sesuatu. Saya menghargai kebaikan Tuan Zheng, tetapi karena pihak lain menggunakan identitas seorang tokoh masyarakat, dia tentu saja tidak takut diselidiki. Itu wajar saja meskipun tidak ditemukan apapun. Ye Shikai menghela napas. Dia sangat memahami hal semacam ini. Kesan pertama banyak orang tentang agen rahasia adalah penyembunyian. Yang terbaik adalah menjadi seperti orang yang transparan di tengah keramaian dan tidak ada yang dapat menemukannya. Namun sebenarnya, ada jenis penyamaran lain yang menggunakan metode yang sama sekali berbeda. Dia akan menyamar sebagai tokoh masyarakat, yang dikenal semua orang. Li Mei termasuk orang seperti ini, karena tidak ada yang akan pernah menduga bahwa seorang tokoh masyarakat adalah seorang penyamar. Saya akan melakukan yang terbaik. Gunung belakang. Tuan Hua, tidak ada yang mengejar di belakang kita. Seorang penjaga bersenjata berlari mendekat untuk melapor. Setelah baku tembak, lebih dari separuh pasukan Li Mei dan Sue Ming terbunuh atau terluka. Jika ini bukan hutan pegunungan, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Baiklah, bawa beberapa orang untuk berjaga di belakang. Ya, Tuan. Sue kamu kelihatan sangat tidak senang. Li Mei menyerahkan ketel itu kepada Sue Ming, namun dia melemparkannya ke dalam lumpur. Jangan patah semangat, kita masih punya kesempatan.
Li Mei tampaknya tidak dalam suasana hati yang sangat buruk. Meskipun misinya gagal, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Huff. Wajah Sue Ming tampak sangat buruk. Kali ini dia dikalahkan oleh Ye Shikai, dan kalah telak. Dia terdorong ke pegunungan dan hutan belantara yang tandus ini. Ye Shikai, aku harus membunuhmu. Sue Ming bergumam, matanya bersinar biru dan dipenuhi dengan niat membunuh. Sue jangan lupakan perintah Tuan. Li Mei membalas. Paling buruk, saya sendiri akan mengaku bersalah kepada Tuhan. Pop. Begitu dia selesai berbicara, Li Mei menamparnya dengan telapak tangannya, dan Sue Ming jatuh ke tanah sebelum dia bisa bereaksi. Sue Ming tidak pernah menyangka Li Mei akan tiba-tiba menyerangnya. Aku khawatir hidupmu tidak cukup untuk meminta maaf. Li Mei berkata dengan suara dingin, yang sama sekali berbeda dari penampilannya yang biasa. Wajahnya yang dingin bahkan membuat Sue Ming merasa sedikit takut. Semua orang berkumpul bersama. Berjalanlah di sepanjang sungai sejauh 20 km dan Anda akan dapat meninggalkan Laut Cina Timur. Laut Cina Timur, tempat tinggal sementara Istana Dunia Bawah. Kian, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik. Ye Shikai menatap wajah Ji Qian dan merasa ada yang tidak beres. Bagaimanapun, mereka telah bersama selama beberapa tahun dan saling mengenal dengan sangat baik. Terlebih lagi, tadi di meja makan, Ji Qian tampak mengabaikan Ye Shikai. Aku bertemu Luo Shiki saat aku berada di Yanjing. Ji Qian meliriknya dan berkata dengan suara dingin. Shiki, ya, dia baru saja kembali dari Laut Cina Timur. Ye Shikai bergumam. Itu benar. Sejujurnya, di luar dugaannya bertemu Luo Shiki di Laut Cina Timur. Namun, apa hubungannya ini dengan kemarahan Ji Qian? Mungkinkah dia cemburu? Kamu cemburu? Bah, berhentilah menyanjungku. Kamu sudah menikah 2 kali, mengapa aku harus cemburu padamu? Ji Qian Jiao memarahi. Ahem, maaf. Berbicara tentang topik ini, hati Ye Shikai kembali terasa berat. Dalam hal hubungan, dialah yang selalu dikritik. Bab 1177. Kenapa kau minta maaf padaku? Ji Qian berbalik dan mencibir. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sunyi, begitu sunyi sehingga hanya detak jantung dan napas kedua orang itu yang terdengar. Keduanya ditakdirkan tidak bisa lepas dari kata cinta. Itu adalah sesuatu yang mereka berdua ketahui, tetapi tidak ada yang mau berbicara lebih dulu. Setelah bertahun-tahun bergaul, mereka berdua seperti selembar kertas kosong di hadapan satu sama lain, dan jelas apa yang dipikirkan masing-masing. Qian, kapan kamu akan kembali ke Yanjing? Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Shikai mengatakan sesuatu, memecah suasana dingin. Apa? Kau ingin mengusirku? Ji Qian perlahan berbalik dan berkata dengan licik. Tentu saja tidak. Ini adalah tempat tinggal sementara yang diberikan oleh Tuan Zeng kepada Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan. Kamu dapat tinggal selama yang kamu inginkan. Ye Shikai melambaikan tangannya. Sebenarnya, ini salahku. Aku akan segera kembali ke Yanjing, jadi aku bertanya. Kau datang ke Laut Cina Timur bersama Putri Iblis Penghancur Jiwa dan begitu banyak pengawal rahasia, hanya untuk memberikan ramuan itu kepada hantu. Sekarang kau berencana untuk pergi sebelum semuanya selesai. Nada bicara Ji Qian menjadi serius. Bagaimanapun, ia telah berusaha keras untuk mendapatkan teratai salju Gunung Putih, tetapi sekarang Ye Shikai berencana untuk menyerah di tengah jalan. Kalian lihat sekarang Ghost dan Gusin sangat akrab, dan dia sama sekali tidak ingin kembali. Nada bicara Ye Shikai sangat sedih. Istana Dunia Bawah telah kehilangan wadah pemikir yang luar biasa, dan kekuatannya pasti akan melemah. Namun, karena perasaan pribadi, Ye Shikai dan Ghost adalah saudara yang telah berbagi hidup dan mati bersama. Sebelum Ghost kehilangan ingatannya, mereka berdua sedekat saudara. Ghost juga setia kepada Ye Shikai dan secara pribadi mengurus semua urusan Istana Dunia Bawah. Ditambah dengan kemampuannya sendiri, status dan pengaruh Istana Dunia Bawah berkembang pesat di Eropa. Tidak hanya itu, ketika Ghost berada di Eropa, dia juga merekrut banyak kekuatan lain di dunia bawah tanah, memilih yang terbaik dari mereka untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas berbagai wilayah, dan secara aktif mengembangkan kekuatan eksternal Istana Dunia Bawah. Ye Shikai sendiri sebenarnya ingin Ghost tetap tinggal di Istana Dunia Bawah, tetapi justru karena dia peduli pada Ghost, dia memutuskan untuk membiarkan Ghost dan Gusin tetap tinggal di Donghai. Alasannya sangat sederhana. Jika Ghost meninggalkan Donghai bersama mereka, itu sama saja dengan memisahkan mereka berdua hidup-hidup. Bahkan jika Ghost tidak mengatakan putus, mereka hanya akan menjadi nama saja. Hal terpenting adalah selama hantu itu masih memiliki hubungan dengan Istana Hades, dia dan Gusin tidak akan pernah mendapatkan kedamaian di Laut Cina Timur. Orang-orang seperti Xiang Limei dan Sue Ming akan terus datang, dan mungkin lain kali, mereka akan membunuh Gusin. Bagaimana bisa Ye Shikai menghancurkan kebahagiaan Yuling dan Gusin karena motif egois? Lupakan saja, lupakan saja. Ini adalah akhir terbaik untuk Ghost. Meskipun hatinya pahit, Ye Shikai sebenarnya merasa sedikit manis di hatinya. Dia bahagia untuk Ghost dari lubuk hatinya karena memiliki akhir seperti itu. Memikirkan hal ini, tatapan Ye Shikai juga tertuju pada Miehun dan Moji yang tidak jauh darinya. Mereka, seperti Ye Shikai, menjalani kehidupan yang penuh dengan perkelahian dan pembunuhan.
Mungkin suatu hari, mereka akan mengungsi ke pegunungan, atau bersembunyi di kota, dan menjalani kehidupan sebagai pasangan biasa, jauh dari bahaya ini. Saudara-saudari ini telah mempercayakan hidup mereka kepadanya, jadi dia juga harus merencanakan masa depan yang baik bagi mereka. Paling tidak, biarkan mereka menjalani kehidupan yang damai. Kenapa? Apa yang sedang kamu pikirkan? Jikian berbisik di telinganya, kamu tampak sangat melankolis. Tidak ada, saya hanya tiba-tiba ingin pensiun. Apa? Jikian tiba-tiba berteriak, mengejutkan Ye Shikai. Ini bukan masalah kecil, apakah menurutmu semudah itu turun dari tahta dunia bawah? Jikian tahu bahwa Ye Shikai bukanlah orang yang terikat pada kekuasaan, tetapi kekuatan para dewa utama itu rumit, belum lagi Ye Shikai adalah dewa utama yang dapat bersaing dengan Zeus. Jika berita itu dirilis, itu pasti akan menimbulkan kegemparan. Ya, aku tidak bisa turun. Ye Shikai bergumam. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia belum menghancurkan proyek HST sepenuhnya, dan dia belum menyelidiki alasan mengapa operasi pasukan khusus gigi naga gagal tahun itu. Kalau dipikir-pikir kembali, tahun-tahun ini tampaknya progresif, tetapi sebenarnya tahun-tahun ini stagnan. Bukan hanya itu, tetapi juga menimbulkan lebih banyak masalah. Kami pasti akan menyelesaikan kesulitan saat ini. Jikian mengulurkan tangannya, meletakkannya di bahu Ye Shikai, dan menatap matanya. Pada saat ini di masa lalu, dia juga akan menghibur pikiran Ye Shikai seperti yang dia lakukan sekarang. 1 jam kemudian. Apa, bos, kamu tidak berencana untuk mengembalikan ingatan Ghost? Teriak Miehun, dan orang-orang yang hadir membicarakannya. Yang tidak diketahui Ye Shikai adalah bahwa Miehun dan Moji telah mengatur pesta penyambutan untuk Ghost, tetapi Ye Shikai sekarang mengumumkan bahwa semua orang harus meninggalkan Donghai. Benar sekali. Ghost bersama Gusin sekarang adalah hasil terbaik. Jika kita memaksanya kembali, itu pasti akan menyakiti Nona Gusin. Kita tidak bisa melakukan ini. Ye Shikai berkata dengan tegas dan tegas. Ini. Tuan, tetapi jika Lord Ghost hilang, satu-satunya yang bertanggung jawab atas istana dunia bawah adalah Jaten. Saya khawatir. Pada saat ini, seorang pemimpin tim pengawal gelap senior menyela. Apa yang kamu khawatirkan? Ye Shikai menyela dan berteriak, bukankah Jaten adalah anggota istana Hadesku? Kalau begitu, biarkan dia yang mengurusnya. Apakah kamu keberatan? Ini. Aku tidak memilikinya. Setelah mendengar ini, pemimpin penjaga rahasia tahu bahwa Ye Shikai sedang marah, jadi dia tentu saja tidak berani membantah. Namun, orang-orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai berbisik satu sama lain. Ye Shikai sebenarnya tahu bahwa Jaten sudah menjadi orang Chen Yuxin. Meskipun dia tidak berani menentang Ye Shikai, Raja Neraka, dia tidak takut dengan dukungan dari Ratu Dunia Bawah. Kalau begitu, sudah beres. Semua saudara yang tewas dalam pertempuran ini telah dimakamkan di pemakaman setempat. Kita akan pergi untuk memberi penghormatan bersama besok. Kita akan melakukan aksi lebih lanjut dalam beberapa hari. Ye Shikai melambaikan tangannya, memberi isyarat agar rapat ditutup. Jika Jaten berkuasa, maka istana dunia bawah akan diberi nama Chen. Jika Lord Pluto membiarkan hal-hal seperti ini terjadi, cepat atau lambat, kekuasaannya akan sepenuhnya hilang. Ya, kami harus menasihati Anda. Semua orang membicarakannya, dan ada beberapa kata yang tidak menyenangkan. Ye Shikai naik ke atas dan tidak mendengarnya, tetapi Jikian, Miehun, dan Moji mendengar semuanya. Tentu saja, wajah mereka sangat muram. Nona Dewi Bulan, komentar para penjaga rahasia itu bukan tanpa alasan. Bos tidak akan mendengarkanku dalam masalah ini. Kau harus berbicara dengannya. Miehun berjalan di depan Jikian dengan nada tulus, seolah-olah dia meminta bantuan Jikian. Ketika menyangkut Ratu Dunia Bawah, ini bukan hanya masalah aturan, tetapi masalah perasaan. Kalian kembali dulu dan hibur semua orang. Mengenai hal-hal lainnya, serahkan saja padaku, kata Jikian ringan. Bab 1178. Kalau begitu, kita mundur dulu. Meskipun Miehun masih memiliki beberapa kekhawatiran, Jikian sudah mengatakannya, jadi dia tidak bisa membantah lagi. Dalam hal perasaan, bujukan seorang saudara tidak sebaik beberapa patah kata dari orang di sebelahnya. Di lantai atas adalah kamar Ye Shikai. Selain pelayan kebersihan, hanya Jikian yang bisa naik ke sana. Sudah larut malam, apa yang kau lakukan di kamarku? Jikian mendorong pintu hingga terbuka, dan Ye Shikai baru saja selesai mandi dan pergi tidur. Keduanya saling memandang, dan Ye Shikai benar-benar merasa sedikit malu. Sejujurnya, dia dan Jikian sudah lama tidak tinggal bersama. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Jikian berbaring dengan santai, menopang kepalanya dengan lengannya, dan menatap Ye Shikai dari samping. Silakan bicara. Aku mendengarkan. Ye Shikai membalikkan badannya dan tidak menatapnya. Hei, bisakah kamu serius? Baiklah, aku tahu kau ingin berbicara tentang hantu. Ye Shikai melambaikan tangannya. Ia hanya sedikit kesal. Ia baru saja menyelesaikan pertempuran sengit dan ia hanya ingin beristirahat sejenak dan menyingkirkan hal-hal menyebalkan itu untuk sementara waktu. Sebenarnya, kamu jelas punya rencana, tapi kenapa kamu tidak mengatakannya? Jikian tiba-tiba berkata. Dia mengenal Ye Shikai dengan sangat baik.
Bahkan dari setiap gerakannya, dia bisa mengetahui pikiran terdalam Ye Shikai. Meskipun Jeton menerima bantuan dari Chen Yuxin, dia hanya bertanggung jawab atas urusan manajemen Istana Dunia Bawah. Kekuasaan masih ada di tangan Ye Shikai, dan kecuali para jenderal Istana Dunia Bawah, komandan lainnya juga setia kepadanya. Dukungan rakyat adalah kunci untuk bersatu. Namun, dari diskusi para penjaga rahasia tadi, Ye Shikai juga bisa merasakan bahwa mereka mulai kecewa dan mulai meragukan pengambilan keputusan pasif Ye Shikai. Tidak seorang pun mengerti mengapa Ye Shikai, karena dia sudah tahu tentang perubahan internalnya, membiarkannya begitu saja. Kian, ada beberapa hal yang kukatakan padamu yang mungkin tidak kau mengerti, jadi lupakan saja. Nada bicara Ye Shikai sangat asal-asalan, yang menunjukkan bahwa dia tidak ingin menjawab pertanyaan itu sekarang. Karena kamu pikir aku tidak mengerti, kenapa kamu tidak memberitahuku saja? Jikian masih tidak mau menyerah, dia ingin menanyakan sesuatu. Kian, aku lelah. Biarkan aku beristirahat hari ini. Tolong bantu aku menutup pintu saat kamu keluar nanti. Kau. Baiklah, kalau begitu kau harus istirahat. Ucap Jikian dengan nada dingin, namun dia tidak bangun dari tempat tidur dan tetap berbaring di tempat tidur. 20 menit kemudian. Apakah kamu ingin tidur di sini? Ye Shikai akhirnya tidak tahan lagi. Meskipun dia tidak melihat, dia bisa merasakan tatapan mata Jikian seperti dua pisau yang memotong tubuhnya, membuatnya tidak mungkin tertidur meskipun dia benar-benar ingin. Siapapun tidak akan bisa tidur dengan wanita secantik itu berbaring di sampingnya. Terlebih lagi, Jikian pernah melakukan kontak fisik dengannya. Meskipun mereka sekarang berada dalam hubungan, pertemanan, yang sangat serius, tetapi selalu terasa aneh. Kau tidak mau tidur. Tidur saja. Kenapa kau peduli padaku? Jikian mencibir, membuat Ye Shikai sangat tertekan. Berada di samping wanita secantik itu benar-benar menguji kesabarannya. Jika dia melakukan sesuatu di luar hubungan, dia akan menjadi monster. Namun, jika kamu tetap bersikap acuh tak acuh sementara ada wanita cantik di sampingmu, bukankah itu lebih buruk daripada binatang? Jikian juga sedang dalam suasana hati yang buruk, tetapi dia benar-benar tidak tega membujuknya sekarang. Suara mendesing. Tiba-tiba, Ye Shikai merasa kedinginan. Selimut di tubuhnya tiba-tiba ditarik oleh Jikian, dan dia meninggalkan tempat tidur yang hangat. Rasa dingin membuatnya menggigil. Aku akan pergi. Ye Shikai berbalik dan mendapati selimut sudah digulung menutupi tubuh Jikian. Pada saat ini, dia juga memunggungi Ye Shikai. Meskipun villa yang diatur Zhengji untuk Ye Shikai terpencil, villa itu sangat mewah. Tempat tidurnya berukuran double bed dan selimutnya dapat dengan mudah menutupi dua orang. Namun, Jikian benar-benar menggulung seluruh selimut di atasnya, yang jelas-jelas disengaja. Terlebih lagi, Ye Shikai dan Jikian pernah tidur bersama sebelumnya. Posisi tidurnya sangat tepat. Kali ini dia jelas-jelas mencoba merebut selimut Ye Shikai dengan sengaja. Hei, kembalikan selimutku. Ye Shikai berkata sambil mengerutkan kening, berapa umurmu? Kenapa kau masih mencoba mencuri selimutku? WSSS. Jikian tidak menjawab, dan suara tidur lelap terdengar samar-samar di udara. Kau, pria baik tidak akan bertengkar dengan wanita. Lupakan saja, Ye Shikai tidak mencoba untuk merebut selimut itu kembali. Jikian selalu seperti ini. Begitu dia merajuk, emosinya akan seperti anak kecil. Paling buruknya, saya bisa mencari selimut lainnya. Jika saya ingat benar, selimut tambahan sebaiknya ditaruh di ruang penyimpanan. Klik. Sial, apa kau bercanda? Ye Shikai memutar gagang pintu tetapi tidak bisa membukanya. Mungkinkah Jikian mengunci pintu? Ye Shikai memutar kunci pintu, tetapi gagangnya tetap tidak mau berputar. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa pintunya sebenarnya terkunci. Apa yang terjadi? Ini adalah markas Istana Dunia Bawah, dan tidak ada orang lain yang berani menggoda Ye Shikai. Pintu ini pasti dibuat oleh Jikian. Tidak mungkin, apakah ini serius? Ye Shikai tampak tertekan dan berjalan ke sisi Jikian. Kian, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang harus kulakukan? Kali ini, Jikian tidak lagi berpura-pura tidur, dan tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk tidur. Tidak, apa yang bisa kujelaskan padamu? Ye Shikai sangat sedih hingga ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Jikian? Bahasa Indonesia, perbatasan Jiangnan. Sebagai pusat ekonomi Tiongkok, Jiangnan dan Donghai sama-sama merupakan tempat yang makmur. Selain Donghai, organisasi, bayangan, juga memiliki banyak pangkalan dan operator di Jiangnan. Tuan Sue, Tuan Hua, saya terlambat datang untuk menyelamatkan. Bos Xing keluar dari semak-semak bersama Duji dan 30 atau 40 penjaga, dan kebetulan bertemu Li Mei dan Sue Ming. Alasan mengapa villa tempat Gusin di penjara dekat dengan perbatasan Jiangnan adalah untuk memudahkan evakuasi. Huff. Sue Ming mendengus dingin dan berjalan lurus melewati kerumunan. Belum lama ini, dia mengejek Bos Xing, tetapi kali ini, dia mengandalkannya untuk dukungan. Dengan kepribadian yang begitu sombong, tentu saja sulit baginya untuk menerimanya. Mungkin, Bos Xing masih bersukacita dalam hatinya.
Saya rasa kedua orang dewasa itu akan baik-baik saja, kata Bos Xing dengan tenang. Kali ini kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan memujimu di hadapan Tuan. Li Mei tidak senang maupun marah. Meskipun operasi kali ini gagal, ia tidak sesedih Sue Ming. Seperti yang ia katakan, kemenangan dan kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Terima kasih, Tuan Hua. Saya hanya melakukan tugas saya. Bos Xing menunjuk ke arah konvoi yang tidak jauh dari situ dan berkata, kendaraan telah disiapkan untuk kalian berdua. Tuan meminta kalian berdua untuk tinggal di Jiangnan sebentar dan menunggu perintah. Bab 1179. Hari berikutnya. Apa kau sudah muak? Ye Shikai bangkit dari sofa tunggalnya. Jiqian benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Dia memaksa Ye Shikai untuk tetap terjaga sepanjang malam. Tentu saja, dia juga tetap terjaga sepanjang malam. Jadi, seperti kata pepatah lama, jangan pernah menyinggung wanita. Cepat dan suruh seseorang membuka pintu. Ye Shikai memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Entah mengapa, Jiqian tidak tampak terlalu lelah. Pintunya sudah terbuka, kata Jiqian ringan. Baru sekarang Ye Shikai menyadari bahwa dia bahkan belum mengganti pakaiannya. Dia telah berbaring di tempat tidur dengan pakaian yang sama sepanjang malam. Ye Shikai mengambil mantelnya, berdiri dari sofa, berbalik dan ingin meninggalkan ruangan. Tunggu, kau mau kemana? Jiqian tiba-tiba berteriak. Tentu saja aku akan mencari tempat untuk tidur. Kau membuatku terjaga sepanjang malam. Ye Shikai mengeluh dengan tidak senang. Meskipun bagi seorang kultivator, tidak tidur semalam tidak akan membuatnya kelelahan, mereka telah mengalami pertempuran hebat tadi malam, dan dia juga telah menggunakan pedang Yushi, yang telah menghabiskan banyak kekuatan dan energi internalnya. Seperti yang dikatakan Dao Hun, bahkan jika dia bisa menggunakan pedang Yushi, itu akan membuatnya membayar harga yang sangat mahal. Tunggu, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Apakah kamu lupa bahwa kita semua akan pergi ke pemakaman hari ini? Kurasa waktunya hampir habis. Bersihkan diri dan bersiap untuk pergi. Jiqian berjalan cepat ke arah Ye Shikai dan menariknya ke kamar mandi. Sekarang pukul 8 pagi dan kami berencana pergi ke pemakaman pada pukul 3 sore, jadi belum hampir waktunya. Namun Jiqian tidak peduli dengan semua itu. Dia bertekad untuk bertarung dengan Ye Shikai sampai akhir. Bos, apakah Anda tidak cukup istirahat? Hari ini ditakdirkan menjadi hari yang tidak biasa. Ye Shikai merasa bahwa cara para penjaga rahasia itu memandangnya tidak sama seperti biasanya. Miehun memperhatikan ketidaknormalan Ye Shikai. Bahkan ketika dia sedang naik mobil, matanya tidak fokus. Kurasa begitu. Saat kau kembali dari kuburan, bantu aku mencari tempat yang tenang. Ini. Miehun cukup bingung. Bukankah villa itu cukup tenang? Namun, saat ia berbalik dan melihat Jiqian, Miehun tampaknya memahami sesuatu. Mereka berdua menginap di kamar itu sepanjang malam tadi. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, tetapi Jiqian menyuruh seseorang mengunci pintu luar, jadi ia mungkin bisa menebak sesuatu. Tidak, kami punya hal lain yang harus dilakukan malam ini. Jiqian berkata dengan dingin, Tuan Zheng ingin membicarakan sesuatu dengan kami berdua. Bukankah itu acara besok? Ye Shikai punya firasat buruk. Saya berencana melakukannya lebih awal. Mengapa? Apakah itu tidak mungkin? Dan Tuan Zheng telah menyetujuinya. Jiqian berkata seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Miehun menatap Ye Shikai tanpa daya. Ini adalah masalah antara dua dewa besar, dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk membantu. Sesuka kamu. Hei, Tuan Ye, Anda tidak cukup istirahat. Anda tampak sangat lelah. Zheng Ji diam-diam mengundang Ye Shikai dan Jiqian ke sebuah hotel mewah setempat. Ini adalah properti atas namanya, dan keamanan kamar pribadi ini sangat baik, jadi tidak perlu khawatir ada yang menguping. Ya, mungkin aku terlalu keras kemarin. Ye Shikai tersenyum canggung dan melirik Jiqian. Pria ini tampaknya baik-baik saja, minum anggur merah mahal dan tampak menikmatinya. Jadi begitulah. Tuan Ye harus lebih memperhatikan istirahat. Namun, saya mengagumi penampilan heroik yang ditunjukkan Tuan Ye dalam pertempuran kemarin. Zheng Ji tidak lupa memuji Ye Shikai. Namun, kekuatan pedang Yushi memang mengejutkan dan menakutkan. Bahkan di keluarga Zheng, pedang Yushi adalah harta yang tak tertandingi. Zheng Ji adalah pria yang rendah hati. Untungnya, dia tidak berdiri di sisi yang berlawanan dengan Ye Shikai. Kalau tidak, jika dia juga menunjukkan minat pada Yushi Jian dan mengirim lusinan master kultivasi dari keluarganya, saya khawatir. Bagaimanapun, Laut Cina Timur adalah wilayah keluarga Zheng. Tuan Zheng, tidak masalah jika saya mengundang Anda untuk membicarakan hal ini terlebih dahulu. Pada saat ini, Jiqian meletakkan gelas anggur di tangannya dan berkata dengan ringan. Tentu saja tidak apa-apa. Melihat Nona Ji begitu proaktif, aku bisa merasakan antusiasmemu. Dengan bantuanmu, rencananya pasti akan berhasil. Zheng Ji sangat senang. Awalnya, dia paling khawatir Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan akan setuju secara lisan tetapi tidak melakukan upaya apapun. Tanpa diduga, Jiqianlah yang dengan cemas mendesaknya untuk membahas pengaturan khusus rencana tersebut.
Jika Zheng Ji tahu bahwa Jiqian membuat pengaturan seperti itu untuk mencegah Ye Shikai punya waktu istirahat, tidak ada yang tahu apa yang akan dipikirkannya. Tuan Zheng, sekarang setelah kita makan dan minum cukup, mari kita mulai bisnis. Baiklah, tidak masalah. Zheng Ji menjentikkan jarinya, dan ruangan itu langsung menjadi gelap. Tepat saat Ye Shikai penasaran, sebuah cahaya bersinar di atas semua orang, dan sebuah gunung muncul di depan semua orang. Ini adalah gunung pinggiran luar Laut Cina Timur. Proyeksi holografik, lumayan, cukup berteknologi tinggi. Jiqian bergumam. Jalan setapak di Gunung Weijiao rumit, dengan banyak tikungan dan belokan, dan semuanya merupakan jalan pegunungan primitif. Bahkan kendaraan off-road pun kesulitan melewatinya. Zheng Ji memperkenalkan situasi di Gunung Weijiao kepada semua orang. Ini adalah hutan tak berpenghuni. Tidak seperti hutan dataran, ini adalah hutan pegunungan langka di Laut Cina Timur dengan medan yang rumit. Tunggu sebentar, Tuan Zheng. Jalan pegunungan sangat sulit dilalui bahkan oleh kendaraan off-road. Bagaimana Anda bisa pergi ke pegunungan untuk mempersembahkan kurban di masa lalu? Ye Shikai menyela Zheng Ji dengan rasa ingin tahu. Dengan kakiku, tentu saja. Kau benar-benar tidak takut lelah. Ye Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ia mengira bahwa menurut ukuran keluarga Zheng, makam itu pasti dibawa masuk oleh kursi sedan yang memuat 8 orang. Ia tidak menyangka bahwa semua orang harus berjalan kaki. Kau tahu, pengorbanan adalah kegiatan terpenting dalam sebuah keluarga. Bahkan kepala keluarga harus bersikap hormat dan tidak berani bersikap lancang. Zheng Ji pernah berkata bahwa bahkan anak-anak yang berusia beberapa tahun dalam keluarga tidak boleh absen. Dan dibutuhkan setidaknya 20 km jalan pegunungan untuk berjalan kaki dari pintu masuk pinggiran luar ke pemakaman. Tuan Ye, keluarga kami melakukan ini setiap tahun. Jika Anda benar-benar tidak bisa berjalan, Anda dapat menggunakan alat transportasi untuk beristirahat, tetapi berjalan kaki selalu menjadi tradisi keluarga, dan itu juga untuk mengungkapkan rasa hormat kepada leluhur kami. Zheng Ji menjelaskan kepada keduanya. Seperti yang diharapkan dari keluarga besar Tionghoa, banyak kegiatan mereka masih mempertahankan tradisi bahkan sampai sekarang. Jika kita berjalan, maka jika seseorang ingin menyabotase, bukankah itu mudah? Wajah Jiqian menjadi serius. Dia fokus pada misinya. Karena Zheng Ji mengatakan bahwa seseorang berencana untuk menyabotase kegiatan pengorbanan, maka menyerang di jalan adalah cara terbaik. Karena semua orang berjalan, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mundur jika mereka bertemu dengan penyerang. Keluarga dijaga ketat, dan jika ayah saya bepergian sendiri, para penjaga keluarga pasti akan memberikan perlindungan yang ketat. Saat itu pasti ada ratusan penjaga. Tentu saja, aku juga butuh kalian berdua untuk memimpin orang-orang sebagai pasukan cadanganku. Jika perlu, tolong lindungi keselamatan ayahku. Bab 1180. Tentu saja. Saat kami dalam kesulitan sebelumnya, Tuan Zheng melangkah maju dan membantu kami. Tentu saja, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu juga. Ye Shikai mengangguk dan menjawab. Tampaknya Zheng Ji lebih menghargai keselamatan Zheng Li daripada keselamatannya sendiri. Keluarga Zheng memiliki banyak tuan di bawah komandonya. Ye Shikai telah menyaksikan ini selama pertempuran di villa. Terlebih lagi, Zheng Li dilindungi oleh para penjaga keluarga. Jika orang-orang dari Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan ditambahkan, itu akan lebih dari cukup untuk melindungi satu orang. Namun, ada tebing di jalan pegunungan. Itu adalah ketinggian yang luar biasa. Jika seseorang bersembunyi di sana, mereka dapat melihat seluruh hutan secara menyeluruh. Zheng Ji menyesuaikan sudut proyeksi holografik dan membuat tebing di samping hutan yang berdiri di antara gunung dan bukit. Itu bahkan memiliki momentum yang menjulang tinggi. Ini jarang terjadi di dataran kota Donghai. Zheng Ji baru saja mengatakan bahwa orang-orang yang pergi termasuk semua cabang langsung dan cabang sampingan dari keluarga Zheng. Meskipun Zheng Ji adalah satu-satunya yang berada di garis langsung, ada cukup banyak orang di garis sampingan, termasuk banyak anak-anak dan bahkan bayi. Ada begitu banyak orang dan begitu banyak hal untuk dikatakan. Jika seseorang benar-benar menyerang, bahkan jika Zheng Li baik-baik saja, siapa yang bisa menjamin keselamatan mereka? Meskipun mereka hanya dari garis sampingan, mereka tetaplah keturunan keluarga Zheng. Jangan khawatir, aku akan memperhatikannya. Ye Shikai mengangguk. Mereka bertiga berdiskusi cukup lama, hingga pukul 11 malam. Tuan Zheng, sekarang masalah ini sudah selesai, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Jiqian memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam tasnya. Dia adalah wanita luar biasa yang pandai merencanakan dan menyusun strategi. Meskipun mereka baru saja membahas situasi di pegunungan pinggiran kota, dia sudah memikirkan seluruh rencana pengaturan. Peta holografik itu tampaknya ada di benak Jiqian, dengan titik-titik yang tersusun di atasnya. Ini adalah tempat-tempat di mana tenaga kerja didistribusikan, jadi setelah berdiskusi, dia sudah punya ide di benaknya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Zheng Ji tiba-tiba berdiri dan menghentikan kedua pria itu. Ada apa, Tuan Zheng? Apakah ada hal lain? Jiqian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebenarnya, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Tuan Ye. Kalau begitu, kalian bicara dulu. Aku pergi dulu.
Sedikit keraguan melintas di mata Jiqian, tetapi dia tetap tidak bertanya. Sebaiknya wanita tidak terlalu banyak bertanya tentang masalah antar pria. Jiqian sangat memperhatikan wajah Ye Sikei di depan orang luar. Gadis kecil, biarkan aku melihat bagaimana kau akan menghadapiku sekarang. Ye Sikei bergumam pada dirinya sendiri dengan puas. Jiqian pasti ingin kembali dan melanjutkan, menginterogasi Ye Sikei, tetapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan. Ah, Tuan Ye, apa yang Anda katakan? Ahem, tidak apa-apa. Tuan Zeng, katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Ye Sikei segera mengalihkan topik pembicaraan. Sebenarnya, ini tentang penyebab kematian adikku. Nada bicara Zeng Ji tiba-tiba menjadi serius, dan Ye Sikei juga merasakan keseriusan Zeng Ji. Zeng Ruo meninggal secara tragis di rumah, dan pembunuhnya masih melarikan diri, dan juga menjebak Jiqian. Ini adalah hal yang paling tidak dapat ditanggung Ye Sikei, tetapi orang yang paling tidak nyaman adalah Zeng Ji. Pengorbanan akan segera diadakan, dan dia secara alami akan memikirkan Zeng Ruo. Bagaimana dia bisa dalam suasana hati yang baik? Saya turut prihatin atas apa yang terjadi pada Nona Zeng Ruo. Jika perlu, saya bersedia membantu Tuan Zeng menyelidikinya. Tidak, bukan itu yang ingin kubicarakan. Zeng Ji menggelengkan kepalanya dan menatap Ye Sikei dengan tegas. Tuan Ye, saya menduga bahwa kelompok orang yang menculik Nona Gusin adalah orang-orang yang membunuh saudara perempuan saya. Apa? Kata-kata Zeng Ji mengejutkan Ye Sikei. Dia terkejut, tetapi ekspresi terkejutnya hanya berlangsung sesaat, dan digantikan oleh ekspresi serius. Meskipun Zeng Ji tidak memberikan bukti apapun dan hanya berspekulasi, itu bukan tidak mungkin ketika dia memikirkannya dengan saksama. Tuan Ye, ada alasan mengapa saya berkata begitu. Zeng Ji menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, tetapi kegembiraan di wajahnya masih sulit disembunyikan. Tampaknya pembunuhan Zeng Ruo memang merupakan pukulan bagi Zeng Ji. Terakhir kali saya meminta seseorang menyelidiki Roseband dan perusahaan manajemennya, dan coba tebak apa hasilnya. Roseband mengumumkan pembubarannya kemarin karena alasan yang tidak diketahui. Mengenai agensi, mereka seharusnya memiliki latar belakang yang bersih, tetapi mereka hanyalah pengusaha biasa. Mereka tidak dapat mengetahui latar belakang Li Mei, dan tentu saja mereka tidak tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Ye Sikei tahu betul bahwa organisasi tempat Li Mei berada adalah organisasi misterius yang bahkan Istana Hades dan keluarga Zeng tidak dapat menemukannya. Bagaimana mungkin seorang pengusaha biasa mengetahuinya? Jika Ye Sikei menebak dengan benar, para eksekutif senior dan direktur agensi tersebut seharusnya masih penasaran tentang mengapa Roseband dapat dengan mudah membayar puluhan juta sebagai ganti rugi dan tampaknya tidak peduli sama sekali. Apakah ada bos besar di balik layar? Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Tuan Ye. Tetapi, aku masih tidak mengerti mengapa Tuan Zeng curiga bahwa Li Mei telah membunuh Nona Zeng. Ye Sikei bertanya balik. Roseband baru saja tiba di Donghai sehari sebelum adikku dibunuh. Tidakkah menurutmu itu hanya kebetulan? Zeng Ji memberikan petunjuk yang sangat penting. Jika memang begitu, Li Mei sangat dicurigai. Meskipun wanita ini sangat cantik, dia sangat licik. Selain itu, Li Mei pandai dalam ilusi. Selama ini menjadi misteri bahwa Zeng Ruo terbunuh di rumah keluarga Zeng yang dijaga ketat, tetapi jika dia tahu ilusi, itu bisa dijelaskan. Dengan trik ini, bukan tidak mungkin baginya untuk menyelinap ke rumah besar itu. Itu benar. Lagi pula, Li Mei bukanlah orang baik. Ye Sikei mengangguk. Jika benar-benar Li Mei yang melakukannya, maka orang-orang yang bergabung dengan faksi oposisi keluarga Zeng pastilah Li Mei dan Sue Ming. Ini akan sedikit merepotkan. Li Mei dan Sue Ming sama-sama ahli, dan pasti ada seseorang di balik layar. Ditambah lagi dengan faksi oposisi keluarga Zeng, dan mereka akan bekerja sama dari dalam dan luar, dan itu akan mengerikan. Meskipun Ye Sikei mengalahkan Li Mei dengan telak kali ini, kita tetap harus waspada jika dia bangkit kembali. Jam 1 pagi. Setelah tidak memejamkan mata selama 2 hari 1 malam, Ye Sikei sangat mengantuk. Sekarang dia hanya ingin mencari tempat untuk tidur nyenyak. Cuaca di Laut Cina Timur pada bulan April masih agak dingin di pagi hari. Ketika dia keluar dari hotel, angin dingin bertiup dan Ye Sikei terkejut. Akhirnya kau keluar juga. Tiba-tiba terdengar suara dingin. Qian, kenapa kamu belum pergi? Di dalam mobil yang tidak jauh dari sana, Jiqian dan beberapa pengawal berjalan perlahan. Ye Sikei punya firasat buruk. Apakah kamu mengantuk? Omong kosong. Ye Sikei berkata dengan tidak senang. Jiqian bisa saja menjadi wanita yang bisa mengurus ruang tamu dan dapur, mandiri di luar rumah dan berbudi luhur serta lembut di rumah, tetapi premisnya adalah dia tidak bisa bersaing dengannya. Bagaimana menurutmu? Jiqian terus bertanya tanpa belas kasihan. Baiklah, aku akan menceritakan detailnya kepada Xiao Xin. Aku harap kamu akan merasa puas sekarang. Bersambung.